bahwa Pilpres ini harusnya adalah sebuah urusan kompetisi dan kontestasi gagasan. Konfliknya terjadi tidak secara positif, tidak secara baik, tapi secara horizontal terjadi dan kemudian melibatkan kekerasan. Bahwa memimpin adalah persoalan hati, tidak hanya persoalan tentang meraih kekuasaan dengan segala cara. Pilpres 2024 sudah semakin dekat. Hitungannya tinggal hitungan bulan lagi sebelum kita rame-rame datang ke TPS untuk nyoblos. Masalahnya kita semua selama ini anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial sepakat dan berkomitmen untuk menjadikan Pilpres ini sebagai wahana yang ceria, wahana yang membahagiakan, wahana yang mencerdaskan, wahana kita bisa berekspresi dengan senang dan bersukaria. Tapi ternyata akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu viral sebuah berita yang buat saya ini mencederai semangat dan komitmen itu. Di Semarang terjadi sebuah tragedi di mana ada dugaan pemukulan dari kader Partai Gerindra kepada kader PDI Perjuangan yang mendukung Pak Ganjar Pranowo saat masang bendera di satu wilayah. Hal ini jadi rame, lantas di publik menjadi sorotan, khalayak ramai membahas ini dan kemudian semua orang melihat ini sebagai satu tindakan yang kurang baik dalam semangat Pilpres kita. Buat saya, peristiwa ini menjadi sebuah momentum dan pelajaran penting bagi kita semua untuk belajar bahwa Pilpres ini harusnya adalah sebuah urusan kompetisi dan kontestasi gagasan, kontestasi dan kompetisi pemikiran, perlombaan track record yang baik, perlombaan apa legacy yang sudah dilakukan selama ini sebelum dicalonkan sebagai kandidat dalam pencapresan. Tetapi akan sangat menyedihkan saat kita melihat kemudian ada realita di lapangan yang menunjukkan konfliknya terjadi tidak secara positif, tidak secara baik, tapi secara horizontal terjadi dan kemudian melibatkan kekerasan. Bagi saya ini adalah sebuah pelecehan terhadap akal publik kita yang ingin agar Pilpres dan kontestasi pemilihan presiden selanjutnya didasarkan atas semangat persaudaraan dan semangat bersukaria atas gagasan. Saya melihat figur Pak Ganjar sebagai seorang pemimpin yang selama ini sukses memimpin provinsinya di Jawa Tengah dan baru saja mengakhiri masa jabatannya beberapa saat yang lalu. Dilepas oleh rakyatnya dengan penuh cinta, bahkan sampai terharu menangis membayangkan setelah ini beliau akan melanjutkan tahapan kehidupan selanjutnya, tidak kemudian memimpin sebagai gubernur tapi menanti tugas-tugas lain, salah satunya menjadi calon presiden di tahun depan. Bagaimana dalam peristiwa itu saya melihat sebuah ketulusan, sebuah demonstrasi keikhlasan seorang pemimpin dan rakyatnya yang mengalami bonding selama beberapa tahun terakhir. Dalam peristiwa itu saya belajar banyak bahwa memimpin adalah persoalan hati, tidak hanya persoalan tentang meraih kekuasaan dengan segala cara, tidak hanya tentang persoalan meraih kekuasaan dengan emosi, tidak hanya meraih kekuasaan dengan arogansi. Akan sangat berbahaya kalau sikap-sikap reaksioner, sikap-sikap yang penuh kemarahan semacam itu ditampakkan di ruang-ruang publik dalam kontestasi gagasan pada saat ini. Kita tentu tidak ingin bagaimana adu gagasan, adu pemikiran, adu ide yang kita harapkan akan membangun sebuah semangat yang tidak traumatik untuk anak-anak muda, Gen Z dan milenial dikotori dengan peristiwa semacam itu. Kita tidak ingin Pilpres ini jadi ajang dan ring untuk lempar HP, lempar asbak, kekerasan, culik-menculik, seperti yang kemudian kita takutkan apabila Pilpres ini tidak dibangun atas semangat persaudaraan dan sukacita yang gembira. Maka dari itu saya belajar, Pak Ganjar menjadi satu teladan yang baik, satu panutan yang baik, bahwa memimpin sebuah wilayah, memimpin sebuah masa, memimpin orang harus didasarkan atas bonding hati, keinginan untuk melihat masa depan yang baik, keinginan untuk membangun bersama-sama peradaban yang beradab, keinginan untuk menghindari kekerasan, keinginan untuk menghindari arogansi kekuasaan. Dan saat ini Pak Ganjar telah membuktikan itu sebagai gubernur, membangun ribuan embung, membangun jalan,
melaksanakan program pendidikan gratis, membangun SMK boarding school untuk anak tidak mampu, melibatkan orang-orang yang kemudian berada di sel terkecil, membangun asrama mahasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa perantauan yang hidup di Jawa Tengah. Hal ini merupakan contoh dan potret semangat humanis dan penuh cinta kasih yang dilakukan seorang pemimpin dalam membangun masyarakatnya ke depan. Hal ini tentu saja berbeda, sangat berbeda dengan semangat menggebu-gebu ingin meraih kekuasaan hingga kemudian tampil dengan arogan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berlawanan dengan spirit, prinsip dan etika demokrasi yang meniadakan semangat kekerasan fisik di dalam alam itu. Oleh karena itu, saya rasa kita semua ingin belajar, anak-anak muda, Gen Z dan milenial ingin melihat bahwa pilpres kali ini tidaklah pilpres yang berdarah-darah, tidaklah pilpres yang melibatkan korban fisik, tidaklah pilpres yang kemudian setara dengan mahalnya persatuan dan kerukunan kita, tidak setara dengan mahalnya visi Indonesia maju yang cepat dalam mengikuti perkembangan zaman, mencapai Indonesia 2045. Tidak seperti itu saat kita bicara Pilpres 2024. Kita ingin Pilpres ini menjadi penuh gagasan dan semangat, dan saya yakin anak-anak muda, Gen Z dan milenial di seluruh Indonesia, kita percaya, kawan-kawan kita percaya bahwa ke depan kita ingin menolak kekerasan-kekerasan semacam itu terjadi di wahana Pilpres yang kita cintai dan kita nanti-nanti ini di 14 Februari. Saya yakin itu. Terima kasih. Sampai jumpa di semiotik selanjutnya.